kula. Ingkang kula hormati sedheripun para rama kiai, khususipun Sahibul Mahad, Sahibul Hajat, Romo Kiai Ismail, Allah biduli hayati dan sedaya keluarga besaripun insyaallah. Ingkang kula hormati Romo Kiai Muhammad Asnawi saking Kudus, ingkang dewa sampun paring mauidhah dhateng kita sedaya. Mugi-mugi sedheripun berkah manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, enaknya jadi penceramah kedua itu buatan sah mikir bahan. Wis dari ngelanjurke mawon nggih. Intinya yang akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan keberkahan hidup, hidupnya senang, rezekinya berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah, utang sedaya lunas. Bab utang jenengan namine bandar. Yang bisa mendapatkan semuanya itu adalah mereka yang sambung dengan Kanjeng Nabi, yang selalu menyambungkan dirinya dengan Kanjeng Nabi. Itulah yang paling mulia. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Karena ulama zaman sekarang ini kalau bicara itu repot. Kalau tidak punya dalil, dianggap nanti ngarang. Biasa betul. Saling nggak pun kakak. Sini kita kok dalilnya mana? Dalilnya ada. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, anak-anak kecil itu nyambut Kanjeng Nabi. Di antara anak kecil yang nyambut Kanjeng Nabi ada seorang anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dia ada di rumah, ibunya bilang, keluar sambut Nabi Muhammad. Anas keluar, dia cari kesempatan, yang ditunggu-tunggu datang. Itu begitu Rasulullah masuk ke kota Madinah, tembok-tembok itu seperti nyala semua. Batu-batu itu seperti bersinar semuanya. Karena menyebut Rasulullah SAW. Anas bin Malik cari kesempatan. Pokoknya saya pengen Nabi Muhammad lihat, kalau saya lihat dia dipandang terus Kanjeng Nabi, pandang terus. Sampai akhirnya kesempatan itu datang. Rasulullah lihat, Anas bin Malik juga sedang saling bertatap wajah. Rasul senyum. Kata Anas bin Malik, senyumnya Nabi Muhammad membuat aku lupa terhadap dunia dan seisinya. Jadi ini cintanya Anas bin Malik sama Kanjeng Nabi. Jangan terus akhirnya dibuat status, dibuat pacarnya, tidak boleh. Akhirnya Nabi Muhammad itu tinggal ada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu beliau di sana. Datang orang-orang Madinah itu nyumbang, kasih hadiah lah. Apa yang mereka punya dikasihkan sama Kanjeng Nabi. Di antaranya yang kepingin nyumbang itu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kepingin nyumbang, tapi tidak punya apa-apa. Duit tidak punya. Malah katanya beliau saat itu sedang diceraikan oleh suaminya, jadi statusnya sebagai seorang janda. Ummu Sulaim itu nggak punya harta apapun juga kecuali anaknya, yaitu Anas bin Malik. Akhirnya Ummu Sulaim menemukan cara, ya sudah, berangkat Ummu Sulaim ketemu sama Kanjeng Nabi. Semua orang ngasih hadiah, makanan, kurma, ada pakaian, ada macam-macam. Ummu Sulaim hadiahnya paling istimewa. Ya Rasulullah, saya tidak punya hadiah anak apa-apa sama sekali. Ini anakku saya hadiahkan kepada engkau. Anak dihadiahkan sama Kanjeng Nabi. Siapa yang siap menghadiahkan anaknya untuk Kanjeng Nabi yang kata Nabi? Nah, kamu mondok, tidak usah balik ke rumah lagi, tidak apa-apa.
Sebenarnya Kanjeng Nabi ridho, apa yang bisa begitu? Kalau orang tuanya siap, anaknya yang tidak siap. Ini kalau orang tuanya siap, anaknya yang tidak siap. Subhanallah, ini ibunya siap, anaknya pun juga sih. Jadi seakan-akan Ummu Sulaim itu mengatakan Anas bin Malik ini sudah digugurkan hak ibunya, nggak usah berbakti sama ibunya, tidak apa-apa. Yang penting berbaktinya sama Kanjeng Nabi. Akhirnya Anas bin Malik jadilah bukan budak ya, pelayannya Kanjeng Nabi. Subhanallah, Anas bin Malik itu 10 tahun di rumahnya Kanjeng Nabi, tidak pernah dimarah, tidak pernah ditegur, bahkan tidak pernah ditanya kenapa kok kamu begini, tidak pernah. Saking akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, luar biasa akhlaknya. Ketika Ummu Sulaim waktu setelah Anas bin Malik tinggal dengan Nabi Muhammad, Ummu Sulaim sowan ke sana, lihat anaknya masih melayani Kanjeng Nabi. Anaknya masih melayani Kanjeng Nabi. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong pembantu kecilmu Anas ini buat didoakan. Tolong pembantu kecilmu Anas ini buat didoakan." Kata Kanjeng Nabi, "Oh ya, insya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya." Doa yang keempat ada riwayat ampunkan dosanya, ada riwayat masukkan ke dalam surga. Pokoknya 4 doa. Yang 3 ittifaq ulama, panjang umur, banyak anak, banyak rezeki. Yang keempat ada riwayat ampunkan dosa, ada riwayat masukkan ke dalam surga. Subhanallah, Anas bin Malik ini umurnya sampai di atas 100 tahun. Anaknya Anas bin Malik jumlahnya, moga-moga yang ono sapa wonten ingkang ngajeng niru iki, 120. Jangan tanya, ibunya berapa? Wallahu a'lam, kok nggih boten kertas. Di sejarah tidak disebut. Anaknya 120, 118 laki-laki, yang 2 itu perempuan. Hartanya berlimpah ruah. Wah, banyak hartanya Anas bin Malik. Kalau kebunnya orang lain itu panennya setahun sekali, kebunnya Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Kata Anas bin Malik, yang saya tunggu tinggal doa yang keempat, yaitu masuk ke dalam surga. Itulah yang akan didapatkan oleh siapapun juga yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita tergolong orang yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi, insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sekarang mau nggak menjalin hubungan sama Kanjeng Nabi? Mau. Nah, menjalin hubungan dengan Kanjeng Nabi itu ada 2. Ada menjalin hubungan dengan Kanjeng Nabi secara langsung, ada menjalin hubungan dengan Kanjeng Nabi secara tidak langsung. Saya terangkan dulu. Menjalin hubungan kepada Kanjeng Nabi secara langsung itu caranya gimana? Caranya orang itu mau berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu ada 3 hal. Ada namanya ma'rifah, ada namanya mahabbah, ada namanya mutaba'ah. Ittiba, ikut. Jadi kita ini dikatakan punya hubungan sama Kanjeng Nabi, 1 syaratnya jenengan harus mengenal Kanjeng Nabi. Mohon maaf, banyak anak umat Islam tidak kenal dengan Kanjeng Nabi. Kulo yakin seandainya semua anak yang beragama Islam dikumpulkan, kemudian ditanya Kanjeng Nabi lahir di mana, yakin pasti ada yang jawabnya keliru. Pasti ada yang jawabnya. Loh, saya tuh ada murid di sekolah dekat rumah kita, anak SD,
Ditanya Rasulullah lahirnya gimana? Jawabnya lahir di rumah sakit. Saya diceritain, saya bilang ini kalau yang padahal kalau nggak gurunya ya orang tuanya. Kok nanti anaknya kok boten kenal kali kanjeng Nabi. Yang pertama itu adalah makrifah, jenengan harus kenal sama kanjeng. Dan caranya kenal gimana? Ya belajar. Usaha untuk mengenal. Beli kitab sirah. Yang santri mungkin bisa baca kitab, beli kitab sirah. Yang bukan santri tidak bisa baca kitab, ya sudah sowan kepada kiai yang ngajar sirahnya Nabi Muhammad, ingin dengar tentang Nabi Muhammad. Usahakan setiap hari kita itu dapat informasi baru tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makrifah kenal. Karena orang itu tidak mungkin bisa menghargai kalau dia tidak ngerti harganya, tidak mungkin bisa memberikan harga kalau dia itu tidak ngerti. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kiai Asnawi, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Kalau tidak ngerti, dia nggak bisa memberikan harga. Saya itu dulu pernah pengajian di Sumatera. Pulang itu disangoni cincin. Rumongso kulo ya cincin ini wis apik banget. Karena saya kan tidak begitu mengerti bab perhatian sosial di seluruh rakyat Indonesia, nak betul. Dikasih cincin begitu, rumongso kulo juga apik banget. Justru ada orang lain lagi ngasih rumongso kulo yang dikasih yang berikutnya ini itu jelek. Lepas ada teman yang rodok pintar bab aki itu, saya tunjukkan dua-duanya. Yang rumongso kulo api itu langsung saya tantang. Tukuan 1 juta. Dipegang ini teman-teman saya. 1.000 aku ya. Kenapa? Ini kamu anggap batunya kelihatan bagus. Ini batu kelas rendah. Ini jelek. Bingung belum? Yang jelek saya tunjukkan. Dan kalau yang ini apa lagi? Loh, ini yang bagus malah. Ini batunya mengandung oposlo diterangi kalau dibuat paham. Akhirnya pada kesimpulan, nih nggak ngerti, dia nggak bisa memberikan tidak bisa mencintai kanjeng Nabi kalau jenengan tidak mengenal kanjeng Nabi. Makanya orang itu yang komentar buat maulid mewah dengan makanan, dengan panggung, dengan segala macam itu boros, tapi tidak pernah komentari acara konser, tidak pernah komentari acara dangdut karena dia tidak mengenal kanjeng Nabi. Kalau dia kenal sama kanjeng Nabi, tidak mungkin komentar begitu. Salah seorang ulama Mesir, Syekh Muhammad Hasanin Makhluf, beliau ditanya, buat maulid itu zaman sekarang hukumnya apa? Beliau bilang, zaman sekarang buat maulid hukumnya wajib. Kenapa? Karena Anda lihat di mana-mana yang dibesarkan syiarnya musuh Nabi Muhammad, bukan syiarnya Nabi Muhammad. Lalu untuk syiar musuh Nabi Muhammad dikeluarkan biaya ratusan juta, apakah untuk syiar Nabi Muhammad harus lebih murah daripada itu? Harus lebih rendah daripada itu? Dan ini akibat nggak mengenal kanjeng Nabi. Makanya kita kenal sama kanjeng Nabi, pelajari sirahnya. 1 hari 1 lembar deh. 1 hari 1 lembar. Kita kalau membicara ilmu tentang Nabi Muhammad itu ada banyak, ada 5. Ilmu tentang Nabi itu ada 5. Ada ilmu sirah, sejarah Nabi. Ada ilmu syama'il, perangai Nabi, cara makan Nabi, cara tidurnya, piringnya gimana, itu ilmu syama'il. Ada ilmu dalail, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad. Ada ilmu fadhail, keunggulan Nabi Muhammad di atas semua Nabi yang lainnya. Ada ilmu khasais, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ada 5 fan ilmu yang membahas tentang Rasulullah SAW. Nyonya pun dari 5 fan ilmu ini, yang kita udah ngerti berapa persen? Berapa persen? Loh, kadang-kadang kanjeng Nabi Muhammad perang Uhud tahun berapa? Bingung jawabnya. Lihat Google dulu. Itu yang pertama, makrifah harus kan?
kenal. Yang kedua, mahabbah, caranya mencintai gimana? Tadi sudah disampaikan, membaca maulid Nabi, banyak membaca sholat. Tapi sholawat itu dibuat agak spesial. Gimana spesialnya? Jenengan waktunya cari yang sepi sebelum subuh, jenengan duduk dalam keadaan suci di tempat yang suci, merem, pejamkan mata, bayangkan Kanjeng Nabi di depan kita, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Lama-lama nanti akan ada sambungan dari hati kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Sholawat yang dengan sholawat itu akan bersambung hatinya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ala Nabi Muhammad. Sudah ngantuk? Sampai subuh kuat? Saya yang tidak kuat. Tidak lama-lama insya Allah. Saya tuh lebih senang ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramah. Jadi saya lihat jam. Ini sudah jam 12 kurang dikit. Insya Allah nggak lama-lama selamanya selesai. Yang penting jangan pula ada isi yang untuk diamalkan di rumah masing. Nah, saya terangkan dulu mencintai Nabi Muhammad. Kalau jenengan bisa mencintai Nabi Muhammad, jenengan akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Anas bin. Tapi kalau nggak bisa mencintai Nabi Muhammad, susah untuk mendapatkan berkah seperti yang didapatkan oleh Anas bin. Kalau seandainya memang sugih, payah, tapi nanti tidak punya anak, atau nanti misalkan kaya raya tapi tidak panjang umur tapi melarat, itu kan macam-macam gitu. Ini bisa komplit itu cuma panjang umur, sugih, anak yatim, untuk buswargo. Itu cuma untuk yang cinta sama Kanjeng Nabi. Ini cintai Rasulullah. Belajar. Kita memang tidak terlahir jadi cinta sama Rasulullah, tapi kita harus berusaha agar kita bisa menghidupkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, ngikuti Nabi. Buat program 1 minggu 1 sunnah. 1 minggu 1 sunnah. Minggu ini sunnah salat berjamaah di masjid. Jangan pernah absen subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid terus. Sunnah kerjakan. Kemudian minggu berikutnya sunnah yang selanjutnya tersenyum, mesem. Bukan jadi sunnahnya juga mesem. Yang nggak pernah mesem nanti sampai rumah ngadep kaca mesem. Banyak orang yang nggak bisa mesem. Ada kan teman kita yang nggak pernah mesem? Ada kan? Nah itu karena nggak pernah menjalankan sunnah mesem. Tapi mesem ya pada tempatnya, gitu. Jangan untuk mesem deh. Apa meneh mesem karo bojone kancane. Dan aku tuh bilang jangan. Sunnah Kanjeng Nabi mesem. Mesem senyum. Berikutnya lagi apa? Sunnah Kanjeng Nabi silaturahmi. Berikutnya lagi apa? Sunnah Kanjeng Nabi menghidupkan apa? Malam salat tahajud. Berikutnya kita terus 1 minggu jenengan menjalankan 1 sunnah. Kalau jenengan udah istiqomah 1 minggu, kemudian ganti sunnah yang lainnya, itu sunnah tidak mungkin ditinggal 100%. Pasti ada sedikit yang nyantol. Yang nanti setahun kemudian boleh yang dulu pernah 1 minggu diulangi lagi. Terus begitu hingga hidup kita setiap saatnya selalu ada peningkatan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah begitu, insya Allah hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Semoga kabeh uripe barokah, amin Allahumma. Dan itulah caranya menyambungkan diri dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ada ulama namanya Yahya bin Abu Bakar Al-Amiri. Al-Amiri itu suku tempatnya Laila Majnun, pernah dengar ya? Laila itu suku Al-Amiriyah. Jadi ini sukunya para
pecinta. Saking cintanya sama Kanjeng Nabi, Syekh Yahya ini, beliau buat kitab sejarah Nabi, judulnya Bahjatul Mahafil. Saking remennya datang Kanjeng. Setelah kitab sirahnya itu jadi, malam mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Pokok-pokok saya ini kelas mimpi ketemu Kanjeng Nabi sekalian. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang apa? Kamu minta apa? Hadiah dari aku. Jawabnya pecinta, ya Rasulullah, cukup cinta ini kau terima, saya sudah merasa cukup. Cukup udah cinta ini kau terima, saya sudah puas. Dan Nabi ya udah balik punggung. Jadi suruh menghubungi Kanjeng Nabi. Astonipun Kanjeng Nabi itu ditempelkan di punggungnya Syekh Yahya ini. Setelah itu dia tertidur, bangun tidur, bekas tempelan dari tangannya Kanjeng Nabi itu mengeluarkan sinar. Jadi beliau itu setiap suatu harus selalu menggunakan jubah biar sinarnya itu nggak kelihatan. Biar sinarnya nggak kelihatan. Dan nggak ada yang tahu kecuali hanya keluarga. Sampai akhirnya datanglah seorang ulama, Habib Abdullah Al-Idrus, datang ke sana, kemudian soal, saya minta ijazah kitab Bahjatul Mahafil. Kok kamu tahu punya karangan ini? Kamu namanya siapa? Saya Abdullah bin Abu Bakar bin terus marganya. Habib ini. Ini Habib, putra wayahe Kanjeng Nabi. Ya Allah, engkau ini cucunya Nabi Muhammad. Saya harusnya yang datang, bukan kamu yang datang. Harusnya saya yang datang. Enggak, Abah merintah saya suruh ketemu sama jenengan, suruh minta ijazah. Ya udah, kasih ijazah. Ada permintaan kedua, apa? Saya disuruh nyium bekas tapak tangannya Kanjeng Nabi di punggung jenengan. Jadi sama-sama saling mencintai Kanjeng Nabi itu hatinya nyambung. Semoga bulan Maulid ini yang mau banyak sholawat, yang mau mengikuti sunnah, yang mau semakin kenal Kanjeng Nabi, hadiahnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin para bapak, para ibu yang kami hormati, ada pula menyambung dengan Kanjeng Nabi secara tidak langsung. Jenengan tidak bisa, saya cinta sama Kanjeng Nabi, tapi benci dengan kota Madinah. Tidak bisa. Betul. Saya cinta dengan Kanjeng Nabi, tapi benci ternyata sama sunnah Nabi. Tidak bisa. Anda kalau sudah mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, ya Anda harus mencintai secara tidak langsung semua yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak bisa kata, wah gonku, kampungku luwih adem timbangi Madinah. Tidak bisa, tidak sah cintanya sama Kanjeng Nabi. Anda harus cinta dengan semua yang berikat, bertautan, nempel sama Kanjeng, kota tempat Kanjeng Nabi tinggal, dicintai. Ulama niku sampai saking adabnya kali Kanjeng Nabi niku sampai para ulama, para habaib, para kiai niku ngajari kalau jenengan umroh kemudian ke Madinah, kalau mau belanja nek nawar ojo nemen-nemen, nek nawar ojo kebangetan. Ini harganya berapa? Ya ini kerudung atau ini pakaian baju kurung harganya 10 rial. Ya juga saya tawar 1 rial aja. Jangan. Itu kalau udah digorok sama yang jual, ya bisa dilaporkan nanti. Kenapa? Karena adab terhadap penjual yang ada di dekat makamnya aja. Sampai seperti itu ada. Jangan tidak bisa. Saya cinta sama Kanjeng Nabi, tapi saya benci dengan ulama. Tidak bisa. Kenapa? Karena ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Ulama itu pewarisnya Rasulullah.
Yang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi itu para ulama. Kita dapat ilmu warisannya Kanjeng Nabi itu karena kita dekat, kumpul, ngaji, ikut dengan para ulama. Makanya gini ngapunten, hati-hati zaman sekarang jangan ikut-ikut. Belum pernah ada zaman ulama direndahkan kayak zaman sekarang ini. Betul apa betul? Setiap orang seakan-akan punya kebebasan untuk mencaci maki ulama. Caranya ini, setiap orang seakan-akan punya kebebasan untuk mencaci maki para ulama. Hanya karena beda guru, mengatakan berhak untuk dicaci maki, difitnah, bahkan dibuat meme gambar-gambar yang naudzubillah min. Terjadi enggak? Hati-hati. Kenapa? Ibnu Asakir, seorang ulama, ahli hadis, ahli tarikh. Berarti dia kalau bicara berdasarkan fakta. Beliau mengatakan apa? Tak diteni ya. Setiap orang kok lisannya gampang kurang ajar sama ulama, gampang mencaci maki para ulama, mati suul khotimah. Alhamdulillah, men. Mati itu pasti jelek. Mati itu pasti jelek. Kenapa? Karena langsung ini simbol agama Islam. Beda. Bisa menyambung sama Kanjeng Nabi itu beda. Debunya Madinah itu syifaul likul tidak, obat untuk segala macam penyakit. Dan debu di rumahnya jenengan penyakit dan segala macam penyakit. Itu malah kualik aneh gitu, oke? Jadi nggak bisa mau cinta sama Nabi Muhammad, tapi kok masih membenci para ulama, nggak bisa. Dan kita harus paling tidak cinta dengan para ulama. Dan itu tidak sama dengan guru saya kok. Kalau tidak sama dengan gurumu, berarti tugas kamu ikuti gurumu, tapi jaga lisan, jangan ngomongin ulama lain. Betul apa betul? Setuju? Nih kalau seandainya setiap ulama menyuarakan seperti ini, Indonesia aman, insya Allah. Amin. Gak akan ada yang berani lagi mencaci maki para ulama. Yang boleh menegur para ulama, ya para ulama sing tegur gak ada masalah. Kula kali panjenengan sing awam niki mboten sah melu. Setuju? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula sing selawate banter utangi lunas. Jadi kan pilih utangi lunas apa sing utangi lali? Semoga kabeh utangi lunas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu bagian yang harus kita cintai, apapun juga bentuk sunnahnya. Pakai surban begini, saya senang lihat santri-santri pakai surban begini, ini sunnahnya Kanjeng Nabi. Bahkan kalau kita bangsa Indonesia, ini bukan hanya sunnahnya Kanjeng Nabi, ini pakaian pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia. Pernah lihat Pangeran Diponegoro fotonya pakai helm? Ada kan? Pasti pakai ini pakaiannya para pahlawan. Makanya jangan takut kalau pakai begini. Anda harus pede. Kenapa? Karena negara kita merdeka, yang memerdekakan jasanya orang-orang yang pakai pakaian seperti ini. Tuanku Imam Bonjol, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, semuanya pakai surban. Justru kalau kamu bangga pakai jas, itu yang rada bingung saya. Karena yang jajak pakaiannya dulu begitu. Jadi dulu pakaiannya begitu. Lah kok bangga jadi ada. Ini sekarang pakai kita tadi yang pakai rebana ya. Ini dulu pakaian itu pahlawan perang itu seninya pakai seni rebana. Lalu diganti gitar sama drum. Itu penjajah pakai itu dulu. Jadi sekarang negaranya udah nggak dijajah,
halnya ini saja. Gaya hidupnya yang mengikuti penjajah. Caranya gimana? Tadi sudah disampaikan. Datangkan madad ilahi, insya Allah nanti semuanya berkah. Cintai pula para habaib. Harusnya yang ngomong bukan saya, karena saya maksud Habib ngomongin Habib kan tidak enak. Cuma saya tunggu-tunggu ya, jarang ada yang ngomong begini soalnya. Terpaksa Habibnya sendiri yang ngomong. Dari dulu kita sarannya harus buat satu jalur yang jelas. Jadi jangan dipilah-pilah antara Habib dan Kiai. Habib dan Kiai itu satu soft. Habib dan Kiai itu satu soft. Gak ada ini jalannya Habib, ini jalannya Kiai, ini caranya Habib, ini caranya Kiai, itu gak ada. Caranya Habib yaitu caranya Kiai, itu satu soft jadi satu. Karena itulah Habaib biasa membaca Ratibul Haddad, Kiai As'ad Syamsul Arifin, termasuk murid langsung Kiai Hasyim Asy'ari, beliau juga mengamalkan Ratib Al-Haddad. Satu jalannya, satu thariqah, satu jalannya itu sama. Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Karim, itu ada suratnya langsung memerintahkan agar murid-muridnya membaca Ratib Al-Haddad. Jadi satu soft, satu jalan semuanya ini. Dan sekarang dipecah-pecah. Dipecah apa? Ini Habaib sendiri, Kiai sendiri. Na'udzubillah min dan Habaib dan Kiai itu satu soft. Yang itu satu soft. Mereka sama-sama thariqahnya Ahlus Sunnah wal yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini sudah sering baca loh syair ya. Ahlu baitil Mustafa urihum amanul arbi wa takiri syubbihu bil anjubi suri ma haja'a fi sunani ya Rasulullah. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Itu setiap saatnya, setiap ada maulid, ada acara pasti kita bawakan qasidah itu. Tapi kadang-kadang ya bingung. Belum syairnya Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri statusnya di Facebook mencaci maki Ahlul Bait Nabi. Tapi kan tidak sinkron ini. Ya kan, kalau acara yang dibaca Ahlul Baitil Mustafa, tapi statusnya di Facebook, ceramahnya kadang-kadang menghina cucu Nabi. Tidak ada di sana jauh di Indonesia tidak ada. Oke. Itu tempatnya jauh sana. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi Muhammad itu manusia at-tuhuri suci. Kenapa? Allah langsung yang menyatakan yutahhirukum tathira. Protes kita. Kalau seandainya setelah lahir bukan Habib, saya harus mengaku iya tidak bisa. Dan mencintai keluarga Nabi itu bukan cuma untuk yang bukan Habib mencintai Habib, tidak. Habib pun juga mencintai Habib yang lainnya harus. Nah, karena syaratnya orang sah mencintai Nabi Muhammad, dia mencintai cucunya Nabi. Hum amanul ardi. Ada dalilnya. Ahlu baiti amanul li ahli ardi. Keluargaku itu adalah pengaman di muka bumi. Asal nggak diganggu aja, insya Allah daerah itu akan selamat. Mereka itu gimana sih? Syubbihu bil anjumi suhuri. Mereka itu bintang-bintang yang ada di langit. Orang itu kalau berlayar itu nggak ada Google Maps. Itu lihatnya pakai bintang. Dari bintang nanti dia akan sampai ke tempat tujuan. Nah, kita ini punya tujuan, pengen masuk surga, dapat ridhonya Gusti Allah, syafaatnya Kanjeng. Petunjuknya siapa? Ya Ahlul Bait Nabi. Jalannya Ahlul Bait
Mislama qad jaa'a fi Sunan. sebagaimana disebutkan di dalam berbagai macam riwayat hadis. Itu kan juga ada Habib tapi tidak alim. Itu ada Habib tapi tidak alim, tidak bisa baca kitab kuning. Jenengan itu disuruh mencintai. Mau alim mau tidak alim, tugasnya jenengan mencintai. Kalau bodoh ya diajari, kalau alim soleh ya diikuti, selesai. Disuruh mencintai. Seandainya kita terlahir, mohon maaf, ada anak bapaknya bodoh, terus apa tuh bapaknya dibenci? Enggak kan, tetap dihormati karena ini adalah bapak begitu. Rabbi fanfa'na bi barakati, doa ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat dengan berkahnya. Wahdina husna, berikanlah kepada kami husnul khatimah dengan kemuliaan mereka. Wa amitna, dan matikan kami di thariqah mereka, di jalan mereka. Insya Allah. Kalau jenengan bisa sambung dengan yang langsung kepada Kanjeng Nabi, atau yang secara tidak langsung kepada Kanjeng Nabi, hidup berkah. Pun cuma hanya ini yang sisa di akhir zaman itu, cuma tinggal ini aja. Hubungan sama Kanjeng Nabi, namun ikut. Nabi Muhammad punya cincin. Cincin Nabi ketika Nabi wafat dipegang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, cincin Nabi dipegang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab wafat, cincin Nabi dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dibawa Sayyidina Utsman jatuh ke sumur. Dicari nggak ketemu. Diusahakan nggak ketemu. Selesai. Cincin itu hilang. Subhanallah, di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman terjadi banyak fitnah. Para ulama, di antaranya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan apa? Kalau sudah pusaka Nabi itu terjatuh, berarti sudah saatnya itu timbul fitnah. Jangan bayangkan sekarang ini di tempat kita pusaka Nabi sudah tidak ada. Pusaka Nabi sudah tidak ada. Kalau sampai timbul fitnah, pantas sudah. Pusaka Nabi tidak ada. Sunnah Nabi hilang. Sunnah Nabi hilang. Kita ini sholat jamaah tahu dalilnya, tapi tidak bisa prakteknya. Lah sendiri pahalanya berapa? Jamaah pahalanya 27. Nanya, mau dikasih duit pilih mana? 1 juta atau 27 juta? Yang jawab beneran insya Allah dapat. Milih mana? 1 juta atau 27 juta? 27 juta. Alhamdulillah semuanya waras. Kalau ada yang jawab 1 juta berarti itu udah waras. Stres, obatnya entek. Obatnya habis. Sekarang saya nanya, sholat sendiri sama jamaah lebih milih mana? Prakteknya sendiri. Berarti baru waras bab urusan duit, belum waras bab urusan Salat. Betul apa betul? Terjadi kan? Baru waras bab urusan duit, belum waras bab urusan sholat. Sunnah kan kita udah bilang, siwak itu udah asing sekarang. Teman saya itu ceramah pakai siwak. Dan hadir di depan kerasannya dari suaranya keras. Kowe kiai ini mangan nopo? Selesai siwaknya ditaruh, oh kiai ini mangan kayu. Karena nggak ngertinya sama sunnahnya kanjeng Nabi. Nggak ngerti. Yang kita punya tinggal satu saudara. Cinta sama kanjeng Nabi, tinggal itu aja. Masih mau datang maulid, masih mau datang sholawat, masih mau kumpul dengan para habaib, masih mau kumpul dengan para kiai. Benteng fitnah hanya tinggal itu. Kalau sudah dijauhkan dari semuanya ini, udah gak maulid lagi, udah gak percaya dengan Habib. Allah Habib itu manusia biasa. Udah gak percaya dengan dia, Allah dia itu juga bisa salah. Maka jauhnya Anda dengan mereka adalah simbol jauhnya Anda dengan kanjeng Nabi Muhammad. Nauzubillah min. Tapi dekatnya jaringan dengan majlis yang semacam ini
agar dekatnya jaringan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga majelis malam hari ini berkah insyaallah. Kita semua yang berikan Allah SWT hajat kita kabul insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra al-afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa li fadlika alaina wa aftah alaina wa ala rabbana bi khairihim bi fadlina wa ya mufiqin alaina wa ya min ta'wil wa inna ya ila sawa'i sabil. Allahumma zina bil ilmi wa zina bil hilmi wa taqwa wa jannah bil afiyah. Allahumma nasi qulubana an ta'alluqi biman dunak wa ij'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina wa dhurriyyah wa til hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawi wa ukhrawi bijadi khairil bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu العالمين. بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare Mas Yai halane daftar BPK ya sama Kang Kaprit mantap.